Kita lanjut contoh yang pertama. Diketahui sebuah pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo, sedangkan kelas ekonomi 20 kilo. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1440 kilo. Harga tiket kelas utama 150.000 dan kelas ekonomi 100.000. Tentukan pendapatan maksimum dari penjualan tiket pesawat. Yang B, tentukan jumlah tempat duduk kelas utama dan ekonomi agar diperoleh pendapatan maksimum. Nah, dari soal ini kita ketahui ada kelas utama dan kelas ekonomi. Maka langkah pertama kita buat terlebih dahulu model matematikanya. Sini kita misalkan kelas utama itu X, kelas ekonomi itu Y. Dari soal ketahui pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Itu artinya maksimumnya 48 kursi. Jadi, jika kita modelkan dengan matematika, X tambah Y kecil sama 48. Kenapa kecil sama? Karena tempat duduk itu tidak mungkin lebih dari 48. Kemudian, kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo. Ekonomi 20 kilo, dan pesawat hanya dapat membawa bagasi 1440 kilo. Jadi maksimalnya 1440 kilo, tidak boleh lebih. Maka model matematikanya adalah kelas utama tadi kita misalkan X, maka 60X ditambah 20Y kecil sama 1440. Apa tidak sama ini bisa kita sederhanakan. Bisa sama-sama dibagi 20, maka tidak samanya menjadi 3X tambah Y kecil sama 72. Kemudian X besar sama 0, Y besar sama 0. Kemudian harga tiket kelas utama 150.000 dan kelas ekonomi 100.000. Maka Z-nya di sini adalah 150X tambah 100.000 Y. X tambah Y kecil sama 48. 3X tambah Y kecil sama 72. X besar 0, Y besar sama 0. Ini disebut dengan fungsi kendala. Z sama dengan 150.000 X tambah 100.000 Y, itu disebut dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Setelah kita dapatkan model matematikanya dan fungsi tujuannya, langkah selanjutnya yaitu kita menggambarkan garis X tambah Y sama dengan 48 dan 3X tambah Y sama dengan 72 di koordinat Kartesius. Langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah menggambar garis biasa. Yang pertama, X tambah Y
kecil sama kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan 48. Yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka X tambah 0 sama dengan 48. X sama dengan 48. Maka kita dapatkan koordinatnya adalah 48,0. Kemudian kita lanjutkan titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Maka 0 tambah Y sama dengan 48. Y sama dengan 48. Titik potong terhadap sumbu Y X sama dengan 0, kita dapatkan koordinatnya 0,48. Ini untuk X tambah Y sama dengan 48. Dengan yang langkah yang sama, begitu juga untuk 3X tambah Y sama dengan 72. X tambah Y sama dengan 72. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka 3X tambah 0 sama dengan 72. 3X sama dengan 72, maka X sama dengan 72 bagi 3, itu kita dapatkan sama dengan 24. Maka koordinatnya adalah 24,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kita dapatkan X sama dengan 0. Maka 3 kali 0 tambah Y sama dengan 72. Y sama dengan 72. Koordinatnya adalah 0,72. Dari kita dapatkan titiknya 48,0, 0,48, 24,0, 0,72. Kita gambarkan di koordinat kartesius. Yang pertama 48,0, kemudian 0,48. Kita hubungkan titiknya. Kemudian kita gambar lagi garis yang kedua, 24,0, 0,72. Nih. Nah, dari dua garis yang kita gambarkan tadi, kita dapatkan satu titik potong. Maka kita cari lagi titik potong dari dua buah garis tadi. Cari titik potongnya. X tambah Y sama dengan 48. Satu lagi 3X tambah Y sama dengan 72. Kita eliminasi Y, dapatkan min 2X sama dengan min 24. Maka X sama dengan 12.
Untuk dapatkan Y, kita substitusikan X. 12 ditambah Y sama dengan 48. Maka Y sama dengan 36. Jadi titik potongnya adalah 12,36. Nih, titik potongnya 12,36. Langkah selanjutnya adalah kita cari daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Di X dapat tidak samaan, X tambah Y kecil sama 48. Tandanya kecil sama, maka daerah yang kita arsir adalah daerah yang besarnya. Nih garisnya. X tambah Y kecil sama 48. Kita arsir daerah yang di atas. Kemudian kita lanjutkan penyelesaian dari pertidasamaan 3X tambah Y kecil sama 72. Ini dia. 3X tambah Y kecil sama 72. Tanda kecil sama, maka daerah yang kita arsir adalah daerah yang besar atau di atas garis. Nah, kemudian kita lanjutkan. X besar sama 0, Y kecil sama 0. X besar sama 0. Di daerah yang kita arsir adalah daerah di bawah garis X. Y besar sama 0, maka kita arsir adalah daerah sebelah kiri sumbu Y. Nah, maka terlihat daerah yang bersih, yaitu daerah segi 4 seperti ini. Dari daerah yang bersih ini kita dapatkan 4 buah titik pojok. Itu yang pertama 0,0. Yang kedua titik pojoknya yaitu 24,0. Yang ketiga 12,36. Dan yang titik pojok yang terakhir adalah 0,48. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan titik-titik pojok ini ke fungsi tujuan kita. Fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan 150.000 X tambah 100.000 Y. Kita masukkan. Tadi titik pojok kita ada 4, itu 0,0, 24,0, 12,36, dan 0,48. Untuk 0,0 kita dapatkan Z-nya 0. Untuk 24,0 maka kita dapatkan Z-nya 150.000. X-nya kita masukkan 4 tambah 100.000 kali 0. Maka kita dapatkan 150.000 kali 24 itu 3.600.000. Yang kedua 12,36. Memasukkan 150.000 kali 12 tambah 100.000 kali 36. Kita dapatkan hasilnya itu 5.400.000. Titik pojok yang terakhir 0,48, maka 150.000 dikali 0
tambah 100.000 kali 48. Dapatkan 4.800.000. Pertanyaan yang A, tentukan pendapatan maksimum. Maka dari fungsi Z ini yang maksimum adalah 5.400.000. Dapat kita simpulkan untuk jawaban yang A, pendapatan maksimumnya dari penjualan tiket pesawat adalah 5.400.000. Untuk jawaban B, jumlah tempat duduk kelas utama dan ekonomi agar diperoleh pendapatan maksimum. Didapatkan 5.400.000, titiknya adalah 12,36. Itu artinya X-nya 12, Y-nya 36. Kita kembalikan. Tadi X itu kita misalkan sebagai kelas utama dan Y-nya adalah kelas ekonomi. Jadi agar pendapatannya maksimum, kelas utama sebanyak 12 dan kelas ekonomi sebanyak 36 tempat duduk.